naskah akademik yang sudah disusun oleh pemerintah bertahun-tahun tentang rencana KUHP ya, pada prinsipnya adalah undang-undang ini akan digunakan bukan untuk 1-2 tahun tapi mungkin 25 sampai 50 tahun yang akan datang. Yang saya siasati adalah ada beberapa poin yang mungkin yang terlupa di dalam hal menyusun undang-undang ini. Kita sudah tahu bahwa ada pergeseran dari masyarakat 4.0 menjadi 5.0. Ini tidak pernah dibahas di dalam konsep RUU ini. Harapan saya artificial intelligence yang sekarang sedang marak itu kedepannya harus diantisipasi dengan undang-undang ini. Kalau tidak, kita akan left behind. Apalagi saya lihat tuh banyak sekali yang mengandung satu pengaturan secara publik itu masuk ke dalam ranah privat. Contoh yang paling konkret itu mengenai perselingkuhan, mengenai kumpul kebo. Menurut saya itu tidak perlu dibahas di sini. Itu kan sudah ada aturan dan itu nggak perlu dibahas lebih dalam mengenai itu. Itu kan masalah privat orang kan. Kita bukan penilai moral kok. Kita ini mengatur bagaimana caranya supaya hukum ini bisa mengakomodir kemajuan teknologi ke depan. Memang kemajuan teknologi kita sadari betul ini mempermudah hidup kita, tapi sekaligus juga ancaman. Artificial intelligence itu apa sih sebenarnya? Artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan yang tidak bisa dikontrol oleh manusia. Baru disebut dengan AI. Kalau masih bisa dikontrol, dia bukan AI namanya. Nah, saya akan cerita sedikit yang mengenai AI ini. AI ini dalam perkembangannya tuh luar biasa. Di masyarakat 4.0, kita kenal namanya ANI, Artificial Narrow Intelligence. Apa tuh contohnya tuh? Contohnya tuh ya HP. HP kita itu, kita menggunakan HP hari-hari dan juga kita menggunakan katakan Waze, kita menggunakan Siri, ya itulah namanya artificial intelligence. Kenapa? Itu HP pinter banget ya, smartphone itu pinter banget gitu loh. Sampai kita misalnya katakanlah kita mau manggil orang misalnya namanya Johnny, misalnya Johnny, terus yang tersambung nama Johnny yang ada di HP kita itu. Semua terrecord. Kalau kita nanya misalnya alamat, kita pakai Waze, kan belok kiri, belok kanan, belok kanan, belok kiri, terus lurus 600 meter, putar balik dan sebagainya, sampai alamat tuh. Begitu hebatnya mereka membimbing kita, ini yang disebut dengan artificial intelligence. Bagaimana cara bekerjanya? Luar biasa, lebih cerdas dari kecerdasan manusia. Itu yang disebut artificial narrow intelligence, itu yang paling rendah itu. Contoh yang lebih konkret lagi, kalau di dalam HP itu yang kita tahu bahwa kita menggunakan HP dan kita tahu bahwa kita bisa tanya di Siri itu, misalnya contoh, who is the President of Republic of Indonesia? Dia bisa jawab loh, Joko Widodo, kata gitu. Dari mana? Nah, itulah namanya disebut dengan artificial intelligence. Kedepan itu 4.0, 5.0 ini cerita lain lagi yang disebut dengan artificial general intelligence, AGI. Apa tuh contohnya itu? Kita sekarang sudah tahu bahwa ada mobil Tesla yang tanpa awak. Mobil-mobil yang tanpa awak itu ya bisa terbang kemana-mana, ya bisa bukan terbang, ya jalan kemana-mana. Ada pesawat juga ya drone yang bisa terbang kemana-mana, bisa membawa tanpa awak dan lain sebagainya itu. Persoalan yang muncul itu adalah bagaimana pertanggungjawaban hukumnya apabila terjadi crash. Katakan pernah terjadi tahun 2016 apa tuh tahun berapa itu ya, Tesla pernah mengalami kecelakaan ya orangnya. Gimana pertanggungjawabannya itu? Ini nggak ada diatur di dalam rancangan undang-undang KUHP ini. Tesla contohnya sekarang ada Baduy di Cina itu, sekarang sudah juga di Tiongkok sudah ada itu ya, supir-supir taksi-taksi itu tanpa supir dan lain sebagainya itu. Ini perkembangan yang disebut dengan artificial general intelligence. Contoh konkretnya lagi, sekarang di Jepang sejak COVID ini kan banyak sekali bertebaran robot-robot yang bekerja di Tiongkok juga seperti itu. Di rumah sakit sudah tidak lagi melayani orang, pakai robot semua. Ya, di Australia domestic flight-nya itu dari check-in sampai itu kita nggak bisa ketemu orang lagi. Sampai ketemunya sama chatbot ya. Chatbot itu mesin ya. Kalau robot tuh bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk lain lagi. Yang kita tahu bahwa sekarang perkembangan teknologi begitu dahsyatnya sehingga kita sekarang keteteran nih, bagaimana hukumnya itu apabila terjadi tindak pidana. Itu yang AGI. Dan lebih konkret lagi kan kita tahu banyak tuh di berita tuh di Arab Saudi ada robot yang diciptakan seperti manusia, bisa ngomong, bisa dialog dan sebagainya pada batas-batas tertentu. Itu diberi warga negara namanya Sofia. Ini yang terjadi. Nah, bagaimana subjek hukum yang diatur di sini kalau tidak diatur sebagaimana kita tahu bahwa ada perkembangan 5.0 ini. Nanti di perkembangan 6.0, nah ini lebih gawat lagi. 6.0 itu akan muncul namanya artificial super intelligence. Apa itu?
Ya contoh yang saya akan konkret itu kan mungkin 10-15 tahun yang akan datang akan terjadi nih menurut saya nih. Sekarang keuangan pun sudah ada fintech ya, ada Bitcoin, ada cryptocurrency dan lain sebagainya. Nanti di 6.0 masyarakat 6.0 ini mungkin kalau kita contoh saya nih, saya bisa di cloning bentuk seperti saya dan sebagainya, ngomong seperti saya, sifat seperti saya dan sebagainya tadi, tapi dia memiliki otak artificial intelligence dalam bentuk robot. Bedanya saya sama cloningan saya ini kembar ini, saya bisa meninggal, yang robot ini nggak bisa meninggal. Dia tidak perlu makan lagi, dia perlu charger aja gitu. Dan dia akan lebih pintar daripada otaknya manusia. Ini akan terjadi. Bagaimana kita mengatasi ini? Bagaimana kita tahu bahwa ini akan terjadi? Iya, sekarang sudah ada gitu. Maka tuh rancangan undang-undang ini harus betul-betul memikirkan subjek hukum yang seperti ini, artificial intelligence. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah ya. Jangan kita sibuk dengan urusan privat orang masuk ke sini, tapi kita lupa bahwa ada pekerjaan lebih besar lagi yang harus kita antisipasi, yaitu artificial intelligence. Saya sudah membuat bukunya, sudah terbit nasional, ya. Silakan dibaca itu, ada di Tokopedia. Saya sudah berbicara banyak hal mengenai artificial intelligence, hukum kekinian, hukum progresif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi para subscriber, dan ini tolong sampaikan ke pemerintah ataupun yang memiliki otoritas untuk melakukan perubahan-perubahan dan juga penyempurnaan undang-undang ini, biar mendengar bahwa ini ada perubahan di dalam struktur masyarakat kita dari 4.0 menjadi 5.0, 5.0 menuju kepada 6.0. Terima kasih, tetap semangat dan sukses.